Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi setiap masuknya bulan Ramadan, maka kita diwajibkan oleh Allah bagi yang telah mencukupi syaratnya untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu ibadah wajib. Nah, bagi yang cukup syaratnya. Demikian juga puasa-puasa sunnah di waktu yang lainnya. Jadi kewajiban berpuasa sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya puasa ini bukan saja dilakukan, diamalkan oleh umat Nabi kita Muhammad SAW, tapi ternyata puasa juga telah dilakukan, diamalkan oleh orang-orang sebelum Nabi kita Muhammad SAW, yaitu umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tujuannya adalah agar la'allakum tattaqun, agar kita semua bagi yang berpuasa mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Takwa juga orang disebut dengan orang yang takut, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi dapat kita lihat, kita perhatikan bahwa orang yang beribadah puasa tentu bermacam-macam. Boleh jadi karena keilmuannya, boleh jadi karena keimanannya, sehingga cara orang berpuasa walaupun sama caranya tapi berbeda nilai-nilainya. Oleh karena itulah para ulama sufi membagi tiga tingkatan orang-orang yang berpuasa. Tingkatan pertama biasa disebut dengan puasanya orang awam. Kalau tingkatan kedua puasanya orang khawas. Puasa yang ketiga tingkatan puasanya orang khawasul khawas. Nah, tingkatan pertama yaitu tingkatan syariat. Jadi orang-orang yang berpuasa ini dia hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tetapi di lain kesempatan, baik di siang ataupun di malam harinya, dia itu kadang-kadang melakukan larangan-larangan Allah. Misalnya dia sebagai penjudi, ia berjudi di siang harinya atau di malam harinya. Kemudian dia peminuman keras, maka dia minum keras di malam harinya, tapi siang dia berpuasa. Mencuri demikian juga. Nah, perintah Allah berpuasa ia lakukan, tapi larangan Allah pun juga ia lakukan. Nah, puasa yang semacam ini disebut dengan puasanya orang awam. Dia tidak mampu menahan diri dari larangan-larangan Allah. Nah, apakah dia mendapatkan pahala? Wallahu a'lam. Tapi setiap kebaikan insya Allah akan dinilai oleh Allah baik. Setiap kejahatan Allah nilai dengan kejahatan juga, dinilai jelek oleh Allah.
Kalau bahasa Sambas ade rupe, ade harge. Nah, mungkin dia mendapatkan pahala, tapi tidak besar. Karena dia terhambat untuk mendapatkan ridhonya Allah secara penuh. Dia terhambat karena dia melakukan larangan-larangan Allah. Jadi dia tidak mendapatkan ridho Allah secara penuh, secara full. Mungkin hanya sebagian kecil saja. Nah, mungkin inilah yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tapi hasil dari puasanya yang ia dapat hanya lapar dan haus saja. Jadi dia tidak mendapatkan pahala yang besar sebagaimana orang yang betul-betul berpuasa menjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lalu tingkatan yang kedua. Tingkatan kedua itu hampir sama dengan tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua ini biasa disebut dengan tingkatan puasa orang khawas. Nah, di sini dari segi keilmuannya dan diamalkan ilmunya, kemudian dari segi imannya sudah lumayan. Jadi dia berpuasa seperti puasanya orang awam, yaitu menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa. Makan dan minum ia jaga di siang harinya. Kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi dia fokus juga ibadah-ibadah sunnah seperti baca Quran, sholat tarawih, kemudian berzikir, kalau ada yang untuk disedekahkan ia bersedekah, berinfak. Kemudian dia menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi dia aman dari perbuatan dosa. Nah, ini tingkatan orang khawas. Boleh jadi dia mendapatkan pahala di sisi Allah yang besar, karena yang berhak menilai dan memberikan pahala hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tingkatan ketiga yaitu tentang puasanya orang khawasul khawas atau khawasil khawas. Nah, tingkatan ketiga ini sama dengan tingkatan orang yang kedua. Dia menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, juga menjaga dari sesuatu yang mengurangi nilai-nilai pahala puasa, yaitu dijaga dari hal-hal yang melanggar atau yang diharamkan oleh Allah. Jadi ia jauhi. Nah, jadi sama tingkatannya. Jadi yang membuat mereka berbeda antara dua dengan tingkatan ketiga, ini letaknya. Kalau tingkatan yang ketiga itu terbetik dalam hati dan pikirannya. Oh, misalnya kan ini di setengah hari, lalu dia terbetik di dalam hati, nanti aku akan berbuka lauk ayam tambah tempe, kemudian airnya, minumannya nanti air jus mangga, kemudian kuenya nanti kue macam-macam lah, kue bahulu, kemudian kue-kue yang biasa di kampung. Nah, jadi dia terbetik dalam hatinya. Jadi menurut tingkatan yang ketiga ini puasanya batal. Kenapa? Karena berpuasa tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpuasa hanya karena makan dan minum untuk berbuka yang seperti ia pikirkan yang tadi itu. Maka puasanya dianggapnya batal.
Tapi kalau tingkatan yang kedua, tingkatan orang khawas, dia merencanakan yang demikian, maka dia menganggap tidak batal. Karena itu adalah hal yang mubah. Hal yang mubah, yang dibolehkan oleh Allah. Untuk buka puasa itu terserah mau apa. Kalau kita ada ya silakan. Nah, ini bedanya. Karena puasa orang khawasul khawas ini sudah meniadakan selain dari Allah. Walaupun untuk dirinya tadi. Berbuka ini, berbuka itu, dan sebagainya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Boleh jadi puasa orang tingkatan 3 ini adalah puasanya para nabi, para rasul, para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya ini yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.